Shalom rekan-rekan seiman sepanjang dunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Apa kabar? Sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan teori dari zaman Nabi hingga akhir zaman ini, cocok, pas. Apa sebenarnya terjadi di dunia? Bukan di Indonesia aja, bukan di Malaka aja, jauh ya Malaka ini. Apa yang terjadi di dunia? Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi di Sumatera Selatan? Apa yang terjadi di Palembang? Apa yang terjadi di Malaka? Ternyata terjadi perang. Perang apa? Perang antara kejahatan dan kebenaran. Nah, ini kan perang basinya ini sebenarnya. Dari zaman Nabi sudah perang ini antara iblis dengan Tuhan. Cuman kemasannya dulu kan. Kemasan-kemasan banyak dikemas-kemaskan lah. Kalau kemarin kan zaman-zaman perang dunia pertama, kedua, sempat terinterupsi perang seakan-akan ideologi antara komunis kapitalis kan. Ternyata setelah dicek siapa di belakang-belakang komunis kapitalis ini. Wah, samanya. Sama baik rasanya. Iya kan? Nah, sekarang apa hubungannya dengan kondisi negara sekarang Indonesia kan? Kita tahu kan, mulai bergeraknya agama gabungan pantastis yang di zaman-zaman sebelumnya ijazah palsu ini kan kita sudah tahu ini kemana arahnya. Kita biarin kan? Sambil jaga Jimmy tentunya kan. Karena kita tahu ujung pasti perjuangan bersenjata. Memang tahapan pertama. Semakanya saya tahu orang di belakangnya nih proyek agama gabungan fantastis sek ini bukan orang Indonesia baik orang Jakarta maupun bukan. Karena orang ini tahu tahapannya. Direbutnya dulu ruang demokrasi kan. Bertarung demokrasi dulu. Pemilu. Menang dia kan. Kuasa istana. Kita lihat. Ijazah nggak jelas ini yang lagi bermasalah ini. Gagal menyenangkan hati mereka. Apa itu? Undang-undang kolonisasi terbengkalai. Oh, tapi dia hutang sama Bohir Internasional. Apa itu hutangnya? Revisi konstitusi tentang cawapres. Hati-hati hutang politik, itu hutang politik. Makanya kita biarkan dulu kan. Ini kan pertarungan ideologi asik ya, pertarungan ideologi antara kebenaran dan kejahatan ini kan asik ini. Sambil kita nyari duit dulu sambil ngumpulin modal kan untuk ganti paspor, ganti warga negara kan. Kenapa dari awal kita sudah ngomong kita mau ganti warga negara? Karena pasti ngantem simbol negara. Terbukti. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Nabi. Saya cuma belajar dari kejadian dari zaman Nabi hingga akhir zaman. Kayak gitunya itu. Contohnya kayak Saul dengan Daud kan. Mungkin pendeta-pendeta cabul itu lupa. Daud itu pernah dalam tanda kutip mengabdi ke Filistin. Yang menyerang Israel. Artinya dalam tanda kutip Daud ada dalam tanda kutip mengganti warga negara. Lupa. Pendeta cabul lu. Maka saya bilang, udahlah ganti warga negara aja lah. Akhirnya meledak kan. Bendera merah putih dilecehkan. Saya tahu lumpen-lumpen kayak si Ahad, Pebi, Ari Pepeng, Sukri, Gio, Lukman ini orang-orang bayaran ya ini. Gini ya ini. Orang si Lukman aja maju pilkada kalah. Sepertinya ini. Apakah mungkin seorang Kapolda memerintahkan gulung bendera merah putih? Apakah mungkin seorang Kapolres? Apakah mungkin seorang wali kota? Apakah mungkin seorang gubernur? Apakah mungkin seorang menteri Erick Thohir? Tidak mungkin. Kenapa? Karena masih Indonesia. Ada sejarah dia SD di Indonesia. Ada sejarah dia upacara bendera. Tidak mungkin. Kalau yang lumpen-lumpen ini nggak ngerti siapa yang merintah sebenarnya di atas ya. Berarti karena ada sejarah upacara bendera minimal 6 tahun anggaplah dalam tanda kutip sekolah cuma sekolah SD ijazah 6 tahun tiap Senin. Gak mungkin kan? Lalu makanya saya bilang ini kode nih. Kemarin kan biasa terkode agama-agama fantastis saya. Lampu sen ke kanan rupanya ke kiri ke kanan pokoknya macam-macam lah. Pura-pura ngobrol di depan atau di belakang ya kan? Kode nih berarti. Apalagi mereka sudah ngomong kan Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Thailand. Wah. Berarti sudah main-main simbol negara kan? Maka saya biarin aja kan? Bendera merah putih dilecehkan. Karena bukan tugas saya. Palingan urusan nanti misalnya kayak terjadi kayak 665 pembersihan kan? Hei Lurah Bukit Sangkal, tak dipanggil ke aparat kan? Kau waktu peristiwa pelecehan bendera merah putih yang lebih kurang 2 bulan lebih ini, apa kerjamu? Apa tindakanmu ketika mengetahui informasi ini? Asik aja Pak, kelapu kena tabok lurah. Camat. Kamu camat Kalidoni, peristiwa pelecehan bendera merah putih 2 bulan, apa tindakanmu? Biasa baik Pak, sama beras. Kelapu. Wali kota, Ratu Dewa.
Bapak Ratu Dewa, kami tahu kamu bukan anggota partai. Kami tahu kamu murni pegawai negeri sipil. Apa sikapmu ketika mengetahui bendera merah putih ini dilecehkan selama 2 bulan lebih? Enjoy aja, kelabu, kali kota bajingan, kelabu. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, diperiksa semua itu nanti. Ya kan? Katakan, apa tindakanmu ketika mengetahui bendera merah putih dilecehkan? Sama baik Pak rasanya. Entah antum tuh binatang, anjing, bangsa, anak kampang, makan gaji negara, tapi bendera merah putih kau dilecehkan, kau diamkan. Kau nggak tahu di Aceh tentara dibunuh, kau nggak tahu di Papua tentara dibunuh, binatang, kau babi, anjing, binatang. Hah? Kau gubernur apa kau? Kau nggak lihat di Aceh itu banyak mati tentara, di Papua sering masuk TV dibunuhi tentara demi merah putih, binatang kau. Misal. Sedangkan di wilayah hukummu, negara aman, tidak ada perang saudara, tidak ada gempa bumi, bendera merah putih kau diam saya, binatang kau. Kalau Papua kami masih mending, ada tembak menembak, atau di Aceh, ini Sumatera Selatan nggak ada tembak menembak, binatang kau. Nah, kira-kira kan gitu emosinya kan. Lalu, karena kita kan ngikuti pola pikir mereka kan. Pola pikir mereka, kode, sandi, nggak sah. Dijawablah sandinya dari Solo. Pelecehan bendera merah putih, dijawab dari Solo, munculnya preman. Gagal preman kan, dipasang ke organisasi preman itu di depan Malaka 3. Apa dia nama organisasi nggak tahu. Lalu muncul teroris. Yang menarik kan teroris ini di Solo itu. Di situ kelihatan ini bukan kerja dia. Maksudnya, loh, si Solo ini kan ijazah nggak jelas, ini kan anaknya masih muda semua, artinya karir politiknya masih panjang. Dan selama 10 tahun dia jadi kerja di Istana Negara, mengidentikan anti kekerasan terorisme. Gimana nih karir politik anaknya nih, yang di Sumatera Utara, Tanah Batak, yang di partai baru itu, yang lagi nomor 2 RI ini, yang lagi digugat orang masalah pemakzulannya. Nggak masuk kan secara logika karir politik demi anaknya. Artinya bukan kerja dia. Artinya pelecehan bendera merah putih ini kode bahwa Indonesia telah takluk secara perlawanan negara. Jangan main-main. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena sebelumnya ada proses duluan. Apa? Pengibaran bendera Cina di wilayah Sumatera Selatan. Memang bukan wilayah Indonesia, Sumatera Selatan aja. Kayak kalau nggak salah di Maluku ada berapa itu? Salah satunya di wilayah Sumatera Selatan. Kalau istilah operasi aparat kalau menjelang hari raya itu cipta kondisi. Sudah ada duluan cipta kondisinya apa? Pengibaran bendera Cina. Dan kita lihat kan, kita cek ke bioskop, kalau salah kita cek ke kantor-kantor kan, ke bioskop. Bioskop elit, bukan bioskop mawar kayak bioskop mawar zaman Soeharto dulu kan. Bioskop elit. Yang tiketnya harga 70.000 segala macam itu. Filmnya film hantu. Masuk akal nggak? Lalu teringatlah kita peristiwa di bendera negara Cina. Oh, ini revolusi budaya. Bedanya kalau revolusi budaya di Beijing bicara produktivitas, positif. Ayo kerja keras. Kan gitu revolusi budaya di Cina kan? Kerja keras, produktivitas, time is money. Kalau di sini dibalik, cuman intinya teknisnya melalui budaya. Dikunci melalui hantu-hantu. Artinya pemalas. Teknisnya kan revolusi budaya, dikunci. Jadi terjawablah sudah. Kode apakah pelecehan bendera merah putih? Kalau lumpen-lumpen mana? Orang dari zaman ke Soeharto, dari lama kami ini jadi wong Indonesia tahu jadi lumpen-lumpen ini. Nggak ngerti tata negara. Mana ngerti lumpen-lumpen tata negara? Tak lama aku nih di Malaka, lama aku nih jadi wong Indonesia. Tahu yang mana ngerti tata negara, mana yang otak korup bae. Dijawablah di Solo. Jadi jelas ya, peristiwa bendera merah putih ini kode mengancam kedaulatan negara. Pertama, peristiwa pelecehan bendera merah putih menjawab kode dari pengibaran bendera Cina. Kedua, telah dijawab gayung bersambut di Solo. Sesuai teori, perjuangan bersenjata. Jadi nggak aneh lah nanti ada yang, nggak tahu lah urusan mereka lah. Oke teman-teman Kusiman seperti dunia, kita akan berkumpul di Eropa, lalu ke Korea, mendatangkan jabatan kepada Jimin oleh paling dunia,
lalu ke Amerika Serikat, New York, markas besar menjadi PBB, dan dia diurapi menjadi raja di negeri akal sehat Amerika Serikat. Terus semangat, semangat, merdeka. Dadah.